Hari ini, Rabu 26 Juni 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain PPATK sebut ada 1.000 anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online. Hingga berita Virgon mulai jalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut ada ribuan anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online. PPATK mencatat ada 63.000 transaksi dengan deposit hampir mencapai 25 miliar rupiah dengan perputaran uang hampir mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta Rabu 26 Juni 2024. Ivan Yustiavandana menyebut ada ribuan anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online. PPATK mencatat ada sekitar 63.000 transaksi dengan nilai deposit hampir mencapai 25 miliar rupiah dan putaran uang hingga ratusan miliar rupiah. Mulanya, Ivan menjelaskan soal posisi PPATK dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga kuat terkait dengan judi online. Kami bahkan tadi Pak Johan Budi, gimana sih detailnya? Ya kita seperti yang sudah disampaikan Ketua Tim Satgas kemarin, Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah punya, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan, sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, pertanyaan terkait dengan pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Sebuah instansi negara yang seharusnya menjadi contoh dalam memberantas judi online juga menjadi garda terdepan dalam mengatur undang-undang terkait judi online, justru malah menjadi pelaku yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, vokalis Virgon yang berhasil diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat Selasa malam tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani masa rehabilitasinya. Diketahui Virgon tiba dengan diantar oleh sejumlah penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setibanya di RSKO Cibubur, Jakarta Timur, vokalis Virgon langsung dibawa masuk oleh tim penyidik dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ke dalam rumah sakit melalui pintu belakang. Tidak hanya sendiri, Virgon juga dibawa ke RSKO bersama dengan satu tersangka lainnya, yakni B alias BGS yang merupakan kru band dan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Virgon bersama B alias BGS dibawa dalam kondisi tangan terborgol. Rencananya, Virgon bersama B akan menjalani masa rehabilitasi ketergantungan narkoba selama 3 bulan. Sebelumnya, petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Virgon bersama rekan wanitanya di sebuah kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.
Dari hasil pemeriksaan, Virgon positif menggunakan narkotika jenis sabu. Kini, publik figur tersebut mulai menjalani masa rehabilitasinya. Semoga dengan pengobatan ini bisa memberikan efek jera dan penyembuhan bagi penggunanya. Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.